Olga, biar orang tahu kalau itu kaki Olga gitu. Selamat pagi buat pemirsa Basa-Basi. Tadi Anda sudah melihat ya, kangen ya kalau ngeliat celoteh Olga di layar kaca. Mungkin banyak dari Anda yang masih bertanya-tanya, bahkan kemarin sempat ada yang nge-tweet ke Panda dan nanya, kenapa sih semua stasiun TV termasuk Basa-Basi membahas soal Olga? Karena suka tidak suka, diakui atau tidak, sosok almarhum Olga merupakan fenomena di dalam dunia entertainment Indonesia. Perjalanan karirnya selama beberapa belas tahun ini menimbulkan pujian, menimbulkan cercaan mungkin. Tapi saya cuma mau ngomong gini, terkadang ketika kita sebel sama seseorang, karena kita hanya melihat dia dari satu sudut pandang. Tapi mungkin begitu Anda melihat dari sudut pandang yang lain, begitu Anda melihat bagaimana seorang Olga Syaputra almarhum berjuang di titik kesuksesan, sehingga sekarang bisa namanya selalu dikenang, bukanlah hal yang mudah. Mungkin rasa sebal di hati Anda bisa berubah menjadi rasa kekaguman. Bagaimanapun juga Olga pernah menjadi keluarga di Trans TV. Bahkan sebelum dia akhirnya sakit dan terpaksa meninggalkan salah satu program di sini pun dia terus berkarya di sini. Tapi tahu nggak sih sebenarnya titik awal perkenalan Olga dengan Trans TV? Dulu dia sempat ngetren banget pada saat zaman-zaman acara Ceriwis ketika Indy Barens dan Indra Bekti masih menjadi hostnya. Nah, bagi Anda yang penasaran seperti apa, kita saksikan ini dia kelucuan Olga dalam Diana Dalam Berita. Bu, apa kabar Bu? Gimana kabarnya putrinya Denada? Emilia Contessa. Kurang ajar Emilia Contessa. Loh iya kan bagus, itu bisa menginspirasi ya. Iya, Orang Mbak Ii juga boleh ya. Laudia Cynthia Bella. Iya. Nama lengkapnya nggak ngobrol ya sampai gue. Pada ngobrol sih. Nama lengkap Laudia Cynthia Bella, lahir di Bandung 24 Februari 88. Februari. Anak bungsu dari 3 bersaudara ini akrab disapa dengan nama Bella. Namun oleh sahabat-sahabatnya dia biasa dijulukan dengan julukin. Gue julukin loh. Jorokin. Ya, julukan dengan nama Madam. Kalau lo Madam Sahara. Wadah. Oke. Tataplah mata ini, lihatlah bibir ini yang membara dan tiada. Nadanya gimana kok? Nadanya. kamu nada M ya, nada morat marit. Banget ya, ada Gading, ada Tia, ada lo. Ini semua anak-anak baik pada kumpul. Betul. Lu kayak Aku kalau dibuka begini kayak cowok-cowok kutu buku ya teh. iya, kutu kupret. Kutu busuk. Kata Bekti kutu busuk. Lu tuh berdua kutu beras. Iya. Itulah Olga, bisa berperan jadi siapa aja, dan satu hal yang saya suka dari almarhum adalah spontanitasnya. Kalau gitu langsung saja, kalau ingin tahu bagaimana perjalanan karir seorang Olga Syaputra almarhum dan juga bagaimana ternyata dia ketika sudah sukses, dia juga membawa orang-orang di sampingnya untuk menjadi sukses juga. Saya akan panggilkan 2 orang yang terdekat, yaitu Chad Kelvin dan juga Tara Budiman. Selamat datang. Apa kabar? Alhamdulillah. Silakan duduk. Duduk dong, duduk. Oh, duduk ya? Oke. Berdiri kayak dihukum. Memang disuruhnya berdiri. Oh, di sini aja berdiri. Oke. Banyak atur ya Bapak ya? Bapak, dia FD-nya memang atur. Oh Pikir iya. orang yang banyak atur emang. Sebentar, sebelumnya aku lupa menyapa untuk adik-adik dari Atma Jaya. Selamat datang ya. Oh, Atma Jaya. Anak Atma. Tepuk tangan ke orang disambut. Pantesan pas gue tadi nyampe Trans TV ngeliat di lobi pada duduk-duduk, ih cantik-cantik, ganteng-ganteng lo anak-anaknya. Anak Atma Jaya. Iya, luar biasa. Dulu saya pernah punya mantan anak Atma Jaya. Tapi laki-laki kan mantan kamu? Enggak lah, laki-laki. Udah jangan bijak bicara. Biasanya kita harus berkenalan dulu dengan siapakah kedua bintang tamu saya. Oke. Apakah Anda merasa sudah cukup terkenal sampai tidak perlu diperkenalkan lagi kepada masyarakat? Pakai diomongin lagi, Chan. Emang kita kurang terkenal apa? Nggak pernah nonton ya? Kasih tahu Tar. Kita biasanya ada di CCTV. Oh, maling biasanya pada Beda CCTV. dong, Biasanya kan kalau misalkan memperkenalkan bintang tamu melalui sebuah tayangan. Tapi kali ini untuk mengenang almarhum Olga, kita akan menampilkan New Diana Dalam Berita. Langsung saja mari kita sambut Wendy. Hey, udah mulai.
Udah mulai. Kamera udah on, Pak. Set. Selamat pagi pemirsa, ketemu lagi di Basa Basi bersama saya di Diana Dalam Berita. Kumisnya agak nggak enak ya Pak? Bimantara Budimansyah Bimantara, maju. atau yang kerap siapa? Salah. Ini nama Bener aslinya nggak Nora namanya lu. Bimantara? Dia Bimantara Budimansyah Iya. atau yang kerap disapa Tara Sebentar maaf ya. Budiman. Nontonnya di sini kan TV Oh, iya, ceritanya. bener. Ah, Ceritanya Orangnya di di sono ya kan? Jangan melengos ke sono nggak enak. Maaf, sono. bentar, gua bukan kayak Olga malah ya? Kayak apa? Kayak gitarisnya Naif ya? Lu bukan kayak Olga, bukan Oh, kayak bukan. gitarisnya Naif. Ya siapa? Ki Joko Bodo. Bapak maaf. Ceritanya di sono. Di sono. Iya. Aduh, lu gimana sih? Lu kayak nggak tahu. Bimantara Budimansyah atau yang kerap disapa Tara Budiman. Dua bersaudara, Tara Budiman dan Tara Rajing. Tara Rajing. Kesana Pria komennya. kelahiran Denpasar 22 September 1986 ini mengawali karirnya dengan mengikuti ajang pemilihan model. Cie model dulunya. Yang benar model. Ya. Awalnya bukan model. Sayangnya Salah. Dewi Fortuna, adik kandung dari Dewi Persik, belum berpihak. Sehingga Tara memutuskan banting setir dan banting sopirnya dengan bergabung ke sebuah boyband yang hanya bertahan tidak kurang dari 1 tahun. Apa nama boyband lu? Luar biasa. 2 tahun. Boyband kok ada expirednya luar biasa ini ya. 2 tahun, mari. Gagal dengan usaha, Nggak boleh gagal marah, dengan marahnya cuma boleh usahanya. ke TV. Di dunia musik ternyata diiringi dengan kegagalannya di dunia percintaan. Oh ya gagal kawin ya gue tahu. Ya kan? Diomongin gagal kawin nih. Bukan gagal kawin tapi gagal nikah. Setelah bergabung dengan manajemen Olga, karir Tara Budiman lumayan semakin melonjak. Tahu Tetapi ini? tetap tidak diiringi dengan kesuksesannya dalam masalah hati. Gagal menikah di pertengahan tahun 2014. Di tahun 2015 ini, Tara digosipkan siap menikah dengan kekasihnya Putri alias Uti. Cie. Antar juga gagal lagi. Udah Di bener akhir aja, 2015 ini, akankah rencana tersebut gagal kembali? Kita Film berharap kagak. seperti itu. Kagak gagal maksudnya. Ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Ngomongnya ke situ ya. Panas. Ini Wignya kalau yang ini kayak lebih kurang. Dia tuh kayak mirip- setahu gue tuh. wignya kalau nggak ada dulu- exhaustnya. Setahu gue dulu dia nggak, kalau dia lepas kacamata ngomong itu Diana Dalam Berita. Oke, gue lepas kacamata. Ah. Set. Bentar, kalau lepas kacamata jadi kayak apaan? Kayak apa? Jadi kayak limbat. Tuh, mirip banget. Buru durasi. Baca berikutnya. Yang Wendy. Wenda. Pria bernama Usia. Pria berusia 30 tahun ini bernama asli Chandra Adi Prakoso. Chandra lu udah 30. Gak usah dibahas. Atau yang lebih tua kita kenal sebagai Chan Kelvin. Masih adik kandung dari Chan Tengan. Dan mengawali karirnya sebagai finalis Cover Boy. Beneran. Lu model Salah tuh, banget model. ini berita. Dan bermain di beberapa film televisi. Sama seperti Tara, Chan juga mengalami kegagalan dalam percintaan. Setelah putus dari Baby Hui, Baby Margaret. ya tapi kan bentuknya sama gedenya. Setelah putus dari Apanya? Baby Margaret, Apanya? badannya gede. Oh, maaf. Chan belum menemukan tambatan hatinya kembali. Ih, siapa bilang? Oh salah, benar. Gak usah dibahas. Setelah Gila. putus, Gak usah dibahas. Lu mah. ini kabar terbaru. Setelah putus dari Baby Margaret, Chan akhirnya menemukan tambatan hati bernama Eli Sugigi. Jemur cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Silakan boleh ke tempat duduk. Setelah kalian kami telanjangi dengan profilnya. Panas ya, Pak. Panas, Pak. Ayo silakan Mas Bintara tadi ya. Bimantara. Bimantara dan Mas Chandra. Kita sudah ada di sini dan kayaknya udah bukan rahasia umum di mana ada almarhum Olga Syahputra. Kita selalu melihat ada dua laki-laki ini. Sebenarnya seberapa dekat sih hubungan mereka? Tapi tadi sekilas sempat ngobrol, Olga adalah salah satu sosok yang sangat berpengaruh pada karir kalian. Kenapa Ki? Lu bikin gue emosi lu ya? Cincang. Aku tidak melakukan itu. Alisnya nyambung. Gak boleh pakai gini-ginian lagi, gue dudukin wignya. Jangan didudukin. Oke pemirsa, kita akan kembali setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, bahasa anak bahas ini. Halo, duduk. Saru.
Olga Syahputra tak hanya bisa menghibur, Namanya siapa? namun ia juga berperan penting terhadap karir seseorang. Salah satunya Tara Budiman, artis yang sempat dikenal masyarakat karena pernah bergabung dalam boyband 3G ini. Namanya langsung melejit ketika bergabung dengan manajemen Olga Syahputra. Dan sering tampil bersama dengan Olga Syahputra di berbagai acara, membuat Tara banyak belajar dari seniornya dalam menghibur penonton. Peran Olga Syahputra ini pula dirasakan oleh Chand Kelvin. Pria 30 tahun ini sering pula muncul di berbagai acara bersama Olga dan Tara Budiman. Hal itu membuat masyarakat semakin mengenal Chand. Terlebih ilmu dan didikan yang diberikan oleh Olga tentang dunia entertainment membuat keduanya semakin paham bagaimana mempertahankan karir di industri hiburan ini. Pemirsa basa-basi, tadi sebelum iklan Anda sudah melihat terhadap dua temannya ini. Bisa dibilang teman, rekan kerja, sahabat, teman satu manajemen, adik, Kakak, guru. Nggak, kita jadi adiknya, di kakaknya. Iya, maksudnya gimana? beliau gurunya gitu. Bapak belum apa-apa udah berantem, baru saya bilang Ya, Anda udah dong. akrab banget kayaknya. Tuh, jangan berantem. Nih, dong. Kalian kan baru ngebahas guru. Saya kenalin. Siapa? Dosen Atmajaya. Oh, bajunya sama. Ini mahasiswa lo, mahasiswa mana tua-tua begitu? Wendy, kalian tidak boleh menghina. Ini ada sekitar 8 ibu-ibu duduk di sini. Dia adalah orang yang berjasa buat Atmajaya. Oh iya, Yang letakkan batu pertama tuh mereka. Ya kan Ibu? Oke, fokus. Bagus. Kalau Tara sama Chand Kelvin ini sudah bisa dibilang 3 tahun ya. Yang intens. Intens ya? Intens Ya. barengan sama almarhum Olga. Iya, alhamdulillah sih udah 3 tahun sih. Aku juga masuk awalnya gini. Awalnya Chand dulu yang masuk manajemen CMI dan keduanya baru saya yang masuk. Oh, justru Chand dulu. Chand dulu. Nah, kalau gitu kita tanya Chand dulu. Awalnya bisa ketemu sama Olga tuh gimana? Jadi dulu gini, sebelum saya masuk ke manajemen ini, saya punya manajer dulu. Nah, manajer saya dulu itu tuh temenan deket sama Olga, suka main bareng, apa segala gitu. macam. Nah, suatu saat saya nongkrong bareng tuh sama si Olga kan. Abis itu tanyain, Chand, lu punya manajemen? Ada sih, ini nih gitu. Oh, itu mah teman gue gitu. Tapi lo kontrak? Enggak. Yaudah deh, nanti kapan-kapan gue kenalin deh sama Mavera. Nah, dari situ saya kenalin sama Mavera, akhirnya berlanjut sampai sekarang gitu. Menurut kamu kenapa Olga nawarin kamu buat masuk manajemennya? Ya mungkin apa ya? Menurut dia saya memiliki kegantengan yang luar biasa, talenta yang luar biasa, Ya, dan mungkin juga apa ya? Teman-teman Atmajaya kalau mau muntah-muntah aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa biar mereka Lagi ikhlas. jelasin, Pak. Iya. Tapi menurut lo, karena Olga almarhum merasa lo punya kegantengan dan bakat yang luar biasa ya. Lo ngerasa gitu, punya? Alhamdulillah sih belum. Bagus, berarti dia sadar. Saya senang teman sama Chand nih. Saya senang teman sama Chand. Dia tahu Jujur, kapasitasnya. Karena ketika dia bilang dia ganteng, sebenarnya dia lagi ngutuk diri sendiri. Ketika bilang pinter, sebenarnya dia lagi menyesali dirinya sendiri. Benar. Tapi dia keren. Jujur Jujur ya. Nah, kalau Tara sendiri, Apa ya? lu jangan ngomong ganteng sama pinter deh. Gini, kalau gua Kenapa kira-kira alasan lu deh bergabung sama manajemennya? Dia waktu itu awalnya kenalan pada saat ngebawain acara musik. Iya, ada waktu itu gue pernah punya boyband yang cuma 2 tahun ya, kemudian tadi udah. Bapak bilang setahun itu ya. Iya. Sebenarnya gini, dari situ beberapa kali tampil dia melihat nih anak nih ada salah satu yang spesial. Satu maksudnya spesial tuh gini, gue tuh orangnya kalau di dalam bertiga itu yang paling suka ngobrol tuh gue. Yang paling interaktif. Yang paling interaktif. Tapi ini anak nggak punya kesempatan. Itu Yang sering sekali yang itu yang dia sampaikan kepada saya gini, Tar, lu tuh bisa menjadi seperti gua bahkan lebih, tapi yang belum lu punya adalah kesempatan dan ilmu. Oh, Gitu. jadi Olga bilang lu belum punya kesempatan. Tapi dana umum ada dong. Dana Bapak umum ini bukan gitu main ada. monopoli, bukan Saya main ikut monopoli. BPJS. Maksudnya Nah, karena akhirnya itu yang memutuskan siapa? Lu yang diajak atau lu Jadi yang gini, waktu itu kan juga sempat gue mengalami di manajemen sebelumnya. Waktu itu ada almarhum Mas Teddy yang sangat juga berjasa di dalam hidup gue, meninggal, dan dari situ tuh mulailah akhirnya gue gue kayak
kalau kita bilang tuh kayak mungkin kehilangan arah nih, gue mau seperti apa ya. Dan akhirnya Olga tuh melihat gue jadi kayak, lu tuh bisa jadi komedian, lu bisa jadi presenting, lu bisa juga hobi lu nyanyi gitu. Cuman walaupun suara gue juga gak bagus. Iya, padahal suara lu gak bagus ya kalau ngomong agak cempreng-cempreng ya. Justru dia itu belajarnya sama saya. Pakai ngajarin. Dulu gak bisa nyanyi. Kentut lu aja pales pakai ngajarin gua. Jadi maksudnya gitu. Jadi kayak banyak sekali akhirnya dari situ lu ngerasa akhirnya almarhum Olga lah yang mengarahkan lu dan membimbing lu sampai sekarang lu bisa ada di sini. Iya. Oke. Sebenarnya salah satu juga yang aku kagum nih Wendy ya, dari Olga adalah ketika dia bisa memerankan berbagai karakter. Iya, dia jago banget. Totalitasnya keren. Betul. Luar biasa. Dan salah satu karakter nih yang paling terngiang adalah ketika dia menjadi Suketi. Suketi. Seperti apakah? Kita saksikan tayangan berikut ini. Kamu siapa ya? Kita ini astronot yang pertama kali datang ke bulan. Kok kamu bisa ada di bulan? Kamu siapa? Aku Suketi. Suketi. Bagaimana ceritanya kamu bisa nyampe ke bulan? Sama. Kamu ini arwah ya? Aku hantu, Bang. Hah? Hantu. Berarti? Hancur hatiku. Jadi begini ceritanya. Aku ke pangkalan roket. Oh, pangkalan roket. Roket, Bang, yang tinggi jalan inian. Oh iya. Roket. Jalan inian. Lagian roket pakai pangkalan kayak ojek. Itu Olga. Sosok Suketi udah jadi trademarknya dia juga ya. Suketi banyak banget. Suketi emak-emak tiba-tiba masuk pakai Kerudung. kayak kerudungan. Ya, kalau Suketi jatuhnya sebenarnya setan blow on ya. Kalau Apalagi udah kalau berani, diomongin begitu kan. Jangan begitu. Nanti dulu. Terin, abang, satenya 5 tusuk, Bang. Kalau 5 tusuk kan biasanya 20 tusuk. Tanggal tua, Bang. Gitu biasanya. Sate ada tanggal tua. Lagi tanggal tua susah Tapi belinya. ngomong-ngomong kalau yang kalian manggil Mimi. Mimi galak gak? kalau dibilang galak, jujur Maksudnya galaknya dalam artian gini, mendidik kalian dari awal sampai akhirnya kalian sekarang berdua seperti ini. Nah itulah, kalau yang kita tahu kan karakter Olga tuh ceplas-ceplos. Betul. Mimi tuh emang orangnya ceplas-ceplos dan dia bisa, ini kejadian di saya pertama kali ketika setiap kali kita punya acara dalam kalau kita udah selesai melakukan acara tersebut ada evaluasi tuh. Oh gitu. Gak cuma di situ, tiba-tiba kalau ada ketika kita live lagi dragging, dia bisa dengan Oke, saya jelasin ke pemirsa. Dragging itu maksudnya udah mulai basi. Udah mulai basi. Ini kayaknya udah jadi mulai kalau basi lagi nih. kita lagi komedi udah mulai krik-krik, dia bisa masuk ke suasana, ke dalam set untuk menaikkan suasana tersebut lagi menjadi lucu dan membantu teman-temannya. Itu ketika itu sudah mulai masuk ke iklan, maksudnya udah masuk ke hooker. Nah, itu tuh saatnya dia untuk kayak, lu tuh harusnya bisa seperti ini. Tadi lu harus lakukan itu salah. Gitu. Emang orangnya sangat keras, tapi kekerasan itu hanya untuk membangun sahabatnya untuk menjadi lebih baik lagi. Dan pernah juga dulu saya pernah syuting live juga nih ya. Saya ngantongin handphone. Dia di rumah ngeliat, dia nggak dalam satu situasi situ. Dia lagi di rumah lihat, terus mungkin karena menurut dia kata-kata saya kurang enak atau saya kurang begini-gini segala macam. Saat itu juga dia nelpon. Lagi live, lagi ngomong depan kamera, tiba-tiba aduh, pasti Mimi nih, pasti Mimi. Oh, lu udah tahu nih pasti Mimi. Pasti Mimi pas gue kata, oh bener. Pas selesai break, saya angkat, baru saya, gimana sih lo gini? Gitu. Intinya sih dia marah cuman demi untuk kebaikan kita. Mungkin hal-hal itu ya, gue pun juga baru tahu gitu di sini ya. Jadi hal-hal seperti itu yang ternyata dilakukan Olga, berarti pada saat dia beneran berusaha untuk memajukan kalian dalam karir, dia emang mikirin semuanya. Sebenarnya ini nggak hanya memajukan kita, ketika dia masuk dalam suatu program, ini program adalah tanggung jawab dia. Waktu itu kita pernah punya salah satu program yang sangat luar biasa, namanya WKS dulu. YKS, oke, YKS. Jadi, no, waktu itu masih YKS ya? Yes. Oke, sebentar ya. Gimana kalau lu pikirin dulu apakah YKS, apakah YKS ya? Nih, nanti ceritanya dilanjutin nanti aja. Saya juga penasaran kenapa Olga itu dipanggil Mimi. Karena setahu saya yang dipanggil Mimi sama Pipi itu adalah Anang sama Krisdayanti ya. Ini apa hubungannya mereka dengan keluarga Anang dan Krisdayanti? Nanti kita akan cari tahu, jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, bahas tanah bahasi. Jangan ganggu aku lagi. Jangan ganggu aku lagi. 3 bulan ku
basa-basi dan kita masih mengenang Olga dengan senyuman. Mungkin Anda ada yang tahu Olga Syahputra ketika dia sudah di puncak karirnya. Padahal kalau Anda tahu bagaimana seorang Olga itu meniti dari bawah sampai akhirnya dia bisa menjadi seorang Olga, itu bukan perjuangan yang sebentar. Pahit, manis, semua udah dirasain sama Olga sendiri. Benar, ya. Nah sekarang saya akan mengundang, ini katanya sih orang yang tahu banget Olga. Bahkan dengar-dengar dari Olga yang belum jadi siapa-siapa, bahkan untuk ongkos pun Olga tidak punya. Dua sosok inilah yang selalu ada di samping Olga. Siapakah? Langsung saja mari kita sambut tamu saya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Chika dan Mama. Biarkan diri ini menangis di dalam hati, sampai kapan ku tak tahu. Hanya Tuhanlah yang tahu. Nggak kuat Cici. Nggak usah dilanjutin kalau nggak kuat. Thank you udah datang. Thank you. Mama terima kasih. Nggak usah dilanjutin kalau nggak kuat. Itu adalah salah satu lagu yang bisa dibilang yang suka dinyanyiin oleh almarhum. Apa kabar Mbak Rita? Bukan. Oh, Cika Ode. Cika nyanyiin lagunya Mbak Rita. Cika sama Mama ini, Bapak ngapain salaman sama saya? Tiap salam Udah speak bareng. biar akrab. Tiap hari ketemu kayak tadi aja gitu. Bapak ini lagi ada yang nangis? Sorry. Enggak, itu tadi nginget aja itu kan lagu kesukaannya Mimi. Jadi tadi aku bilang, aduh mudah-mudahan aku kuat ya nyanyinya. Kata Mama, ya harus kuat lah. Biar Mimi juga seneng denger Rika nyanyi, kata Mama gitu. Walaupun mungkin belakangan ini orang jarang melihat Chika sama Olga satu panggung, tapi sebenarnya mereka punya sejarah yang sangat-sangat panjang. Satu band pernah ya? Satu band ya. Satu band. Nah pertanyaannya, panggilan Mimi awalnya dari mana sih Cika? Jadi panggilan Mimi itu dulu dia suka banget sama Krisdayanti. Oh tuh kan bener. Dia suka banget sama Krisdayanti, lagunya Krisdayanti yang dia suka itu adalah Ku tak sanggup bila aku ya kan jangan nyanyi lo. Lu merusak suasana Orang di udah sini ya. enak-enak mau. Gue lagi enak-enak Enggak, nyanyi. si Chan tuh ngeselin loh. Lu tahu gak kalau lu nyanyi, suara gitar jadi bass. Jadi Pak. Lah kan gua ngebantu doang, Chan, Bang. Kan mungkin Iya, makasih atas bantuannya iya, Kang tapi nggak usah. Kelvin. Nggak semua orang perlu dibantu cantik ya. Berarti suka sama Kade. Kade, suka banget sama Kade, akhirnya panggil gue Mimi ya. Tapi sebelumnya dulu itu sebenarnya sukanya dipanggil Cantika karena dulu ada sinetron Wah Cantika. Terus ada Encep, ada Neneng PA. Aku kebagian Neneng. Oh gitu. Neneng Dia PA. baginya dia ngebagi ya. Bagus ya. Dia Bagiannya ngebagi. bagus-bagus ya. Bagus, Oke. aku dapetnya Neneng PA. Kamu dapat neneng PA ya. Tapi kamu merasa pas dengan sebutan neneng PA itu? Ya harus dipasin, kalau enggak kalau misalkan Cika bilang jangan dong masa gue PA, emang lo PA mau gimana lo? Oke. 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 Nanti kita bakal lanjut lagi obrolannya. Bahkan Udah, Ci. nanti dulu, Ya, nanti santai dulu. kali. Nggak, soalnya gini, bahkan aku dengar katanya Olga itu dulu hidupnya nomaden. Nomaden itu artinya berpindah-pindah. Dan rumahnya Cika sama Mama salah satu rumah yang selalu diinepin sama Olga ya. Kos-kosan. Kos-kosan jadi ngumpulak di situ. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa. Tapi sekarang Wendy bersama-sama dengan pemirsa di rumah, kita akan menyaksikan bagaimana kisah Olga waktu zaman dulu. Kita lihat tayangan berikut ini. Dia tuh nggak pernah maju, dia duduk paling pojok. Pakai kalau kita udah latihan improvisasi, dia paling duduk paling pojok, paling pojok. Ya Allah jangan dipanggil dong, jangan dipanggil dong, jangan dipanggil dong. Tuh kayak gitu. Aku tuh paling takut yang namanya acting dulu, ya kan? Terus kita dipanggil, Olga improvisasi. Astagfirullahaladzim, ya Allah gimana ya, gue ngomong apa ya. Gitu. Tapi sekarang lo lihat dong, kalau udah lihat kamera sama mic, nggak mau lepas. Maunya gimmick dulu. Yang paling memalukan dari Olga adalah dia kalau selesai mandi, handuk itu nggak pernah dililitin. Pasti selalu cuma begini doang. Depannya doang. Jadi belakangnya biarin aja. Dia berasa dia badannya paling oke. Ya, yang namanya umur orang nggak ada yang tahu ya. Kemarin mungkin kita masih bisa lihat canda tawanya, masih ngeliat dia gimana ngebayol di TV. Tapi sekarang dia sudah kembali ke pangkuan yang maha kuasa. Ini
Mama salah satu orang yang sangat berperan di dalam karir Olga. Coba ceritain dong, Ma, dulu katanya suka nginep di kos-kosan tuh, kan kos-kosan nggak terlalu gede, berarti ngumplek-plek di situ semuanya. Kalau peran juga mungkin nggak begitu kali ya, karena mereka sahabat dari anak-anak semua. Jadi aku sama mereka kayak teman aja. Malah katanya dengar-dengar kalau Olga dulu nggak punya uang ongkos buat casting, Mama kasih. Iya. Tapi maksudnya nggak, ya begitulah. Tapi berarti kan Mama peduli, Mama sayang. Emang sayang semua, karena mereka sahabatan semua. Ada Betran, semuanya lah, Faisal, Uben, apa semuanya ada. Jadi tidur tuh numpuk. Mau numpuk, mau apa, pokoknya hayo aja gitu. Ya, Mama juga senang karena rame, gitu kan. Nah, kalau sudah kesininya, aku nggak begitu dekat. Karena Olganya mungkin juga udah sibuk. Masing-masing sibuk, anak-anak sibuk, semuanya pada sibuk. Mama juga bolak-balik Sulawesi ya. Nah, aku bolak-balik Sulawesi, Bali gitu. Nah, ke Mah, boleh nanya sedikit gak? Waktu ngelihat awal Olga seperti apa, temenan, sahabatan, sama yang lain, sama Cika dan yang lain lah. Mama sempat ini gak sih, ada feeling gitu? Ini orang bakal jadi sesuatu yang luar biasa. Papa sih ya, almarhum Bapaknya mereka. Bapakku sih yang ini. Makanya itu selalu mereka berdua sama Uben itu bagaimana caranya, hayo gitu loh. Ada casting ada casting apa, hayo jalan, jangan ayo, ini jalan, kan mereka setiap minggu di mall itu nyanyi berdua sama Lia. Tetap itu diajak mereka, mau honornya ini tetap aja dibagiin. Yang penting lu belajar di situ, bisa nge-MC, bisa apa, mau nyanyi ke mau apa kayak bodo amat gitu. Yang penting ikut gitu. Emang orangnya berarti memang orangnya nggak pantang menyerah ya. Iya. Apapun dia jabanin untuk mencapai impiannya. Tapi satu hal yang lagi-lagi pemirsa, saya hanya dapat kesempatan mengenal sosok Olga itu dari orang-orang yang pernah bekerja sama dia, aku diceritain. Satu hal yang aku tahu dari Olga yang aku tangkap, karena dia merasakan zaman susah, dia tahu bagaimana dia dibantu oleh orang, makanya ketika sekarang dia ada di puncak pun dia banyak membantu orang-orang. Itu yang saya tahu seperti itu. Nanti kita bakal ngobrol lagi. Ini mungkin Anda di rumah yang nonton sudah mulai berlinang air mata, tapi ingat ya, kita akan mengenang Olga dengan senyuman. Karena kita tahu Olga ingin semuanya dikenang sebagai hal yang baik-baik. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah satu ini, tetap di Basa-Basi, Bahasa Anak Basi. Cinta jangan kau pergi, tinggalkan diriku sendiri. Pemirsa masih mengenang Olga dengan senyuman, dan sekarang kita ini lagi pengen tahu sebenarnya perjalanan karir Olga seperti apa sih. Yang tadi sedikit ngobrol, awalnya ternyata Olga itu tahun 98 ya? 98 itu mulai ikut sanggar, barengan sama Cika, sama Lia. Oh, kalau aku itu dari 91. Oh, kalau kamu malah duluan. Ya, jadi kamu kenalan di situ tuh? Kenalan di situ. Dia lebih itu tua kalau berarti ya? Hah? Lebih tua berarti? Gak usah diomongin umur, Chan. Oh iya, tanya aja sih. Cika bukannya lebih tua, Olganya lebih muda. Sama aja. Ya kan gue bantuin dia. Kita sama aja ngejatuhin. Tapi kan gue gak bilang dia tua. Lagi mau sedih-sedihan dulu. Jadi aku masuk sanggar itu tahun 91-an. Habis itu aku lenong bocah sampai 97. Olga masuk ke sanggar, baru kita lenong bocah lagi, kan ada lanjutan lenong bocah lagi. Terus lenong bocah the movie. Terus habis itu Mas Adit bikin lagi, kita berlima lenong bocor. Lenong bocor itu kamu? Aku, Lia, Olga, Ruben, sama Raffi Cinon. Jadi kita berlima. Lenong bocor. Jangan mau bikin boyband ya? Enggak, boyband kayak nanti Bapak, takutnya bubar. Cukup Olga and Friend aja. Udah boybandnya kan gak bubar. Boybandnya gak bubar. Ini teman saya yang baik. Ini yang dikeluarin. Itu dia. Ya gak bubar, boybandnya tetap jalan. Tapi Cika, gak semasa Cika berteman, bekerja, apa yang paling Cika kangenin? Semuanya lah dikangenin. Olga itu orangnya itu kadang suka susah ditebak. Jadi dia tuh spontan aja gitu dengan kelakuannya tuh spontan ada aja gitu loh. Terus kenapa sih tuh? Mancing aja. Lu spontan mancing aja. Kalau gua mau sebutin ini lagi. Siapa? Terus. Iya, dia tuh ada aja kelucuannya, kayak tadi kan si Lia ngomong kalau dia lagi mandi, ya itu keluar dari kamar mandi, cuma nutupin depannya doang, jadi begini doang. Oh, model banget. Model.
dia ditutupin begini doang. Dia lupa kali kalau belakang itu kagak ditutupin. Terus kalau keluar itu dari kamar mandi menuju ke depan itu semua air, becek semuanya. Dia. Jadi mungkin ketika dia berpikiran dia pakai handuk di depan, biar orang berpikir, oh depan handuk belakang hancur kayaknya. Tapi dia nggak malu waktu itu. Enggak. Seru-seruan buat dia. Buat seru-seruan. Enggak cuman gitu ini. Mau tahu nggak? Taro udah tahu belum sih sama Chan waktu itu kita punya permainan buang angin kentut. Permainan paling penting di dunia. Kenapa permainan ini sangat penting? Sebenarnya permainan ini juga akhirnya membuat kita untuk ngebangun kayak gini. Ketika lo menjadi komedian, entertainer gitu ya, lo harus peka dengan sekitar. Lo harus dilatih dengan secara tidak sadar nih. Salah satunya itulah apa hubungannya dengan kentut? Jadi gini, kasih saya logikanya. Kasih tahu. Jadi kalau kita pengen lucu, kita harus sering-sering hirup kentut. Itu intinya. Gitu. Nah, lu kebanyakan jadinya nggak ada otak. Tuh, bener. Enggak, Ci. Mungkin dia mau ngasih tahu, Ci. Cuman makasih ya atas idenya ya. Ini udah lama banget. Secara singkat. Sekarang aku ada mau kasih lihat tayangan nih satu nih. Oh, apa? Jadi kentutnya apa hubungannya? Ya hubungannya itu ya tadi kayak Tara bilang. Jadi gini, misalnya nih tiba-tiba nih kita lagi pada ngumpul nih, lagi ketawa, tiba-tiba ada kentut, semua harus diem. Dalam keadaan apapun itu. Dalam keadaan apapun jadi itu. Kalau kita lagi makan, yang lucunya kita lagi makan, Tara, lagi asik-asik makan, tiba-tiba kentut dong. Kita henti dong kita makannya, dan setelah itu dia nggak tepok tangan. Jadi harus tepok tangan dulu untuk balik lagi. Dia habisin semua makanan, udah selesai baru dia tepok. Gue kapan makan nih? Begitu. Gue baru kali ini melihat kehidupan diatur sama kentut baru kali ini. Nah, tapi yang jadi pertanyaan gue. Apa? Jadi pertanyaan kamu apa? Kalau misalkan lagi ngumpul-ngumpul tiba-tiba kentut, nggak apa-apa diam. Cuma kalau misalkan lagi kentut, kalau napasnya, mereka ngapain sih? Oke. Jangan dibahas lagi. Sudah cukup. Di mulut tangga. Kira-kira mereka ngapain? Lu sarapannya apa? Wendy maksudnya gini, kata dia, kita yang sebagai dikentutin itu kita harus menghargai yang si pengkentut itu karena dia sudah mengeluarkan angin dengan susah payah. Betul. Oke, nggak usah dibahas lagi. Kita sudah jelas tergambar di sini. Mengenang Olga dengan senyuman, bukan mengenang Olga dengan kentut ya. Tapi pemirsa, tadi saya sempat singgung ya. Kita tinggalkan masalah yang tadi. Oke. Tadi saya sudah menyinggung kalau Olga itu adalah orang yang tidak pernah lupa bahwa dia dulu sering dibantu sama orang itu. Dia kenapa dia sukses, dia langsung juga membantu orang yang membutuhkan. Dan ini adalah cuplikan tayangan bagaimana Olga berbagi rezeki dengan orang lain. Contekan si Olga, hari ini saya menemui lagi target yang kedua. Saya akan berbicara bagaimana keadaan dan Olga. Tuh, Mak juga bilang juga apa ya ampun Olga, seneng banget. Bener Olga. Ya. Dan senang sekali ya kita karena perempuan yang dibantu di sana akhirnya bisa hidup dengan sangat sukses ya. Alhamdulillah. Udah punya rumah loh sekarang. Udah punya rumah, punya mobil, punya sepeda. Itu berkat bantuan dari Olga. Tapi kalau saya boleh tanya, masih ada orang itu? Ada. Oh bapak. Gua aja kaget, gua kirain mama beneran. Begitu gua lihat Saskia Gotik. Dirimu. Mirip. Nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, Bahasana Bahas ini. Hancur hatiku, hancur hatiku, hancur hati. Baik pemirsa, sekarang kita sudah berada di akhir segmen dari Basa-Basi, dan kalau gitu langsung aja. Ini Mama yang mengenal Olga dari dia belum siapa-siapa, yang dia masih ikut sanggar, masih ikut casting sana sini. Apa yang ingin Mama sampaikan mungkin ke masyarakat? Ya, bagi mereka yang nggak kenal Olga, jangan suka ngomong yang enggak gitu loh, karena mereka nggak tahu siapa Olga. Nah kalau Olga seperti itu memang orangnya seperti itu apa adanya dia gitu loh. Tapi kalau yang menjas di luar itu yang ngomong segala macam, emang dia siapa juga gitu. Dan jangan seperti itu. People by the cover.
Don't judge people by its cover. Ya, itulah maksudnya bahasa Inggrisnya begitu. Iya benar. Tolong jangan pakai bahasa Inggris jadi ngaco semua di sini ya. Makanya yang nonton mahasiswa, don't judge a book by its cover. Artinya kalau lagi mabuk jangan bawa koper. Apa yang ingin disampaikan, Wendy? Kalau saya pribadi gini, mungkin buat semua pecinta Olga lovers, pecinta Olga yang bukan Olga lovers juga, ada Kelviners, ada Babil, Sabatara, WC umum segala macam lah itu. Kok nggak disebutin? Ada apa? Namanya Ciwa dong. Konnichiwa. Seluruh pecinta, seluruh masyarakat Indonesia yang merasa kehilangan Olga, mungkin kita sudah tidak bisa melihat Olga di antara kita sekarang. Tapi saya percaya Olga itu selalu ada di hati kita, karena memorinya yang dia berikan, karya yang telah dia berikan akan selalu kita kenang. Dan itu yang harus kita ceritakan kepada anak cucu kita, bahwa dulu Indonesia mempunyai seorang seniman yang sangat luar biasa. Itu sih. Tak ada gading yang tak retak, bisa dibilang seperti itu. Olga juga bukan dewa, bukan sosok manusia yang sempurna. Tapi saya cuma mau bilang, orang baik akan mengenal hal yang baik. Itu aja. Ya. Dan seperti kata Cipan tadi, tak ada gading yang tak retak dan tak ada gading yang tak Martin. Salah, gading Martin. Itu gading, itu salah. Pak, saya itu udah mencoba membuat acara ini penuh dengan filosofi yang sangat luar biasa. Masa begitu, bukan begitu? Ini baru pintar. Tak ada gading yang tak retak. Tak ada gading bisa nggak beranak. Itu yang benar. Si Chandra. Nggak ada yang benar. Mahasiswa mau tepuk tangan aja nggak jadi. Tepuk tangan dong. Ayo, tolong. Tepuk tangan, tolong. Please. Makasih ya. Kayaknya setelah acara ini Chandra ya, atau nama lengkapnya Chandra, Mas Chandra nggak akan jadi artis lagi, tapi udah jadi balik ke tukang furniture ya. Tapi sebelumnya boleh ini nggak? Karya dong. Kita nih mungkin dari saya pribadi dan teman-teman yang ada di sini, kita mau terima kasih kepada Mak Vera yang telah merawat dan menjaga Olga 24/7 setiap hari. Dia bahkan dia mempunyai kotak batin yang sangat luar biasa sekali gitu. Jadi maksudnya kita segenap keluarga, manajer kita mau terima kasih buat Mak Vera. Dan sekali lagi apapun yang dikatakan di seperti yang Mama bilang di luar dari manajemen, kalau bukan Mak Vera dan pihak keluarga yang berbicara, jangan pernah ditanggepin. Anggap aja itu angin berlalu. Jangan pernah percaya. Gitu. Baik, kalau begitu sekali lagi buat Olga, selamat jalan. Kenanganmu selalu memberikan kenangan terindah buat kita semua di sini sebagai pelajaran terutama ya. Biar kita juga jauh lebih baik lagi. Amin. Besok kita ketemu lagi jam 10 hanya di Bahasa Basi, bahas sana, bahas.